Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Jalan Umat, Solusi Tepat Hidup. Sepertinya saya mendengar Anda mengatakan nikmat. Ya betul, itulah tentunya foto kami, Solusi Tepat Hidup Nikmat. Nah, dan kali ini umat Islam dimanapun Anda berada, saya kira-kira mengajak Anda kemana ya untuk jalan-jalan. Saya sedikit bocorkan, kalau melihat saya di antara makam-makam, ini bukan acara huka-huka yang menakutkan, menyeramkan, tetapi kita akan kupas tuntas tentunya terkait dengan tempat di mana saya berada saat ini. Dan jika juga Anda melihat saya tidak boleh menggunakan alas kaki, ya tentu saja saat ini kita sedang berada di makam Selaparang, tepatnya di Desa Selaparang, Kecamatan Suela. Nah, dan nanti tentunya saya juga akan mengupas dari sisi agama Islam. Apakah kemudian mitos-mitos yang berkembang di sini tentunya mulai dari kalau katanya raupan atau bejaruk, mungkin kalau bahasa orang Sasak ini akan mengentengkan jodoh. Selain itu ada juga yang mengatakan kalau misalnya berdoa di makam Selaparang itu jauh lebih berkah. Nah, ini dari pandangan agama Islam, apakah ini masuk ke dalam syirik ataupun juga mempercayai ada kekuatan di luar kekuatan Allah? Nah, nanti saya akan kupas tuntas tentunya dengan narasumber saya yang kedua, yaitu Ustadz Muhammad Kusairi seperti biasa. Tetapi kali ini saya akan menuju ke pemangkunya di sini, atau yang mungkin orang sini lebih tren ataupun juga mungkin lebih gampang menyebutnya dengan jupel alias juru pelihara. Nah, tentu saja ada Mi Wiradane di sini. Assalamualaikum Mi Wiradane. Apa kabar di kesempatan kali ini? Sehat Mi? Alhamdulillah. Nah, Mi, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai juru peliharanya makam Selaparang. Sejak kapan Mi menjadi jupel di sini? Saya mulai kerja sebagai juru pelihara di sini pada tanggal 1 Januari tahun 2012. Oh, sejak tahun 2012, berarti masih baru. Masih baru. Ini pun hasil daripada persetujuan ahli waris. Kemudian hasil persetujuan dari keluarga atau ahli waris ini saya langsung kirim ke pusat, sehingga alhamdulillah saya sampai sekarang masih dalam staf pekerja sebagai juru pelihara makam Selaparang. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat ke sejarah, pertama kali ditemukan makam Selaparang ini kapan sih? Sejak tahun 1820. 1820. Makam ini sudah mulai dikembangkan atau dipelihara. Kemudian ditelusuri bagaimana tentang sejarah. Kemudian setelah diketahui daripada kitab lontar, di sana dijumpai bahwa yang pertama datang dari negeri Baghdad, Irak pada tahun 1113, sebagai penyebar Islam pertama, yaitu Syekh Abdurrahman, Syekh Gaus Abdul Razak, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau menyebar syiar Islam yang pertama. Kemudian pada tahun 1732 di sana tertera bahwa Selaparang adalah pusat kerajaan. Dan itu dibuktikan dengan makam-makam yang ada di sini nih. Di antaranya makam raja siapa, atau mungkin putranya, istrinya yang di mana nih? Mungkin bisa ditunjukkan Tiami sambil duduk di sini. Asik sekali nih, soalnya di bawah beringin gitu ya. Yang ini makam siapa yang dekat kita duduk nih? Sebentar, kita mulai dari Raja Selaparang. Yang mana? Oh, jadi yang ini. Yang pertama Raja Selaparang, kemudian Raja Banjar, Raja Cina, Raja Banten, Raja Borneo. Kemudian ini Sultan Minangkabau dengan Sultan Aceh. Yang ketiga ini yang paling ujung, yaitu utusan daripada Wali Songo. Ini utusan, bukan walinya. Oh, bukan walinya, tetapi utusan dari Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di sini. Oh, yang ini sebagai penyebar Islam yang kedua, yaitu Sunan Prapin, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati. Ini utusannya.
Jadi mereka-mereka inilah yang kemudian menyebarkan agama Islam dan juga di sini tentunya bersama Raja Selaparang begitu Mi ya. Nah, Mi, luas areanya berapa sih sebenarnya di sini? Sepertinya sangat luas sekali nih untuk sebuah makam begitu. Iya. Luas daripada makam Selaparang ini 175 meter persegi. 175 meter persegi. Iya. Kemudian 75 meter tapak untuk tapak apa namanya? Jalan tuh. Nggih. Nah, itu saja. Nggih. Nah, Mi, biasanya orang ramai datang ke sini bulan apa saja sih, Mi? Ya biasanya tamu yang datang biasanya bulan Januari. Bulan Januari. Iya. Berarti kemarin ya bulan Januari ini ramai sekali ya. Iya. Itu dalam sehari bisa sampai berapa pengunjung nih? Itu ada sampai 200 sampai 300 orang. 200 pengunjung pemirsa. Iya. Angka yang lumayan. Iya. Dan kemudian bulan April. Berarti sebentar lagi. Iya. Nih, bulan April. Nanti Juni, Juli sampai Agustus. Juli sampai Agustus. Rame. Nah, dan itu biasanya mungkin mau menjelang Lebaran atau menjelang Haji atau seperti apa, Mi? Ya, begitulah. Biasanya menjelang hari-hari besar hari-hari itu, besar, hari besar umat Islam. Jadi pemirsa di sini akan sangat ramai sekali, seperti yang sudah disebutkan oleh sang juru peliharanya Adami Wiredane tadi, bahwa nanti tepatnya di bulan April ya, karena Januari sudah berlalu tentunya ya, kemudian Juni dan juga sampai dengan bulan Agustus, dan biasanya kata beliau yaitu di menjelang hari-hari besar umat Islam. Jadi buat Anda yang ingin kesini nanti rame-rame di sini ya, pengunjung biasanya dari mana saja, Mi? Apakah mungkin hanya dari Lombok Timur saja atau bahkan mungkin ada yang dari bahkan dari Jawa, ada yang di sini Sumatera bahkan mungkin? Pengunjung biasanya yang utama sekali dari daerah khususnya Lombok, kemudian ditambah dengan Sumbawa. Yang setiap tahunnya dari Semarang, Jogja, Bogor, itu rombongan bis yang besar-besar itu biasanya. Ya ampun, berarti sampai dari luar daerah pun juga dari Jawa Barat ya? Untuk Pulau Sumatera, daerah Banten. Wow, ada yang dari Jambi, Sumatera juga, Mi? Ya, Banten, Jambi, itu rombongan istilah apa namanya itu, yang takzim. Berziarah ke sini, begitu ya. Nah, Mi, untuk masuk ke sini masyarakat kita harus membayar berapa sih? Itu sudah diputuskan oleh desa untuk masuk ke makam membayar Rp300 per orang. Rp300? Ya, loh, per murah orang. Sekali, Mi. Itu keputusan musyawarah desa. Musyawarah desa. Ya. Selebihnya itu ya tergantung dari jemaah mau keikhlasan dari jemaah itu sendiri begitu ya. Jadi pemirsa Selaparang Televisi, penonton Jalan Umat yang selalu setia tentunya bersama kami, Anda jika datang ke sini hanya Rp300, tetapi tentunya ya bagi Anda yang mungkin punya dompet tebal ingin menyumbang lebih banyak, silahkan. Nah, dan biasanya hasil sumbangan dari para pendatang atau peziarah di sini biasanya digunakan untuk apa saja, Mi? Ya, yang pungutan hasil tiket masuk itu dikelola oleh desa, yang kemudian adanya amal, kota amal di dalam makam itu yang kelola saya sendiri, kerjasama dengan warga yang membantu kita membersihkan, bayar air, bayar listrik. Nah, ada nggak sih bantuan dari pemerintah untuk mengelola biar lebih lestari, lebih nyaman dikunjungi oleh para peziarah makam Selaparang ini, Pak? Buat sementara ini belum ada. Jadi murni dari hasil retribusi atau tiket dari para pengunjung begitu ya. Nah, kalau untuk tahun 2015 ini, mungkin ini Mami tadi data-datanya sampai 200 orang dalam satu hari. Tahun 2015 ini sendiri, Mi, cukup banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya atau justru aduh sepi nih Mbak Salmi begitu? Untuk tahun 2015 ini belum dapat kita pastikan. Cuma untuk 2014 memang sudah mencapai 3 atau 4 juta lah dalam satu tahun itu. Waduh, luar biasa. Berarti lumayan, semakin tahun semakin banyak pengunjungnya begitu ya. Nah, dan juga Mi, kalau kita boleh juga tanya ini, Mi.
Nah, Mi, ada nggak sih pantangan-pantangan, Mi, ketika kita akan masuk ke sini? Kita harus bagaimana mungkin begitu ya, sehingga ini menjadi himbauan juga bagi para calon pengunjung ataupun juga bagi para peziarah. Terutama sekali si penziarah mesti hanya membawa bunga rampai. Oh, bunga rampai sendiri, membawa bunga rampai sendiri. Bunga rampai, kemudian mungkin juga bisa bawa dupa kalau mau. Baik, menggunakan dupa. Ya, menggunakan dupa. Dan kemudian kapur sirih. Kapur sirih. Mesti ada itu. Insya Allah untuk lebih meyakini bahwa kita memohon kepada Yang Kuasa. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Baik, selain tentunya apa yang menjadi barang bawaan dari para peziarah, kalau mau masuk di sini, Mi, tadi sekilas yang melihat di sana ada beberapa pengumuman yang tertulis tidak boleh menggunakan alas kaki. Oleh karena itu tiang pun juga nyeker terpaksa nih Mi. Dia begitu. Memang itu peraturannya, Mi. Selain mungkin tanpa menggunakan alas kaki, ada peraturan lain juga sebelum memasuki makam? Iya. Dulu pernah terjadi masa nenek moyang kita dulu, bahasa atok kita dulu. Seseorang yang masuk dalam keadaan tidak suci, terutama bagi perempuan nih, bagi perempuan. Alhamdulillah, yang tidak lagi menstruasi nih. Pertama, tidak bisa keluar dari lokasi makam. Yang kedua, dia mengalami pendarahan. Itu berarti itu dulu. pernah terjadi begitu, di masa-masa sebelumnya, bahwa kalau misalnya bagi peziarah yang tidak mentaati aturan ini, jika mungkin masuk ke makam Selaparang dalam keadaan menstruasi, maka tidak akan menemukan jalan keluar begitu ya, Mi, atau mengalami pendarahan. Sehingga itulah kenapa kemudian dibuat satu peraturan, salah satu maksudnya diantaranya adalah tidak boleh bagi perempuan dalam keadaan menstruasi begitu ya, Mi. Nah, kalau tidak boleh menggunakan alas kaki peraturan, salah satu maksudnya diantaranya adalah tidak boleh bagi perempuan dalam keadaan menstruasi. Nah, kalau tidak boleh menggunakan alas kaki ini, Mi, kenapa, Mi? Alasannya? Karena ini leluhur kita adalah seorang wali Allah yang suci, dalam keadaan suci, cicitnya mesti mengikuti bentuk penghormatan begitu, Mi. Selain dua ini, selain itu apa lagi, Mi? Mungkin beberapa pantangan ataupun juga peraturan ketika memasuki makam. Ada lagi selain dua ini, selain itu apa lagi, Mi? Mungkin beberapa pantangan ataupun juga peraturan ketika memasuki makam. Ada lagi, itu masalah kita sudah sebenarnya masalah aturan itu tergantung dari kepribadian kita. Kalau kita sudah akan baik-baik memberikan satu tantangan, termasuk menggunakan baju atau berpakaian sopan itu, Mi, itu juga bentuk penghormatan begitu ya. Nah, sekarang yang terakhir nih, Mi, karena Tia juga akan nanti mengupas tuntas terkait dengan makam Selaparang dan juga bersama tokoh agama kita, Ustaz Muhammad Qusairi, Mi. Apa sih sebenarnya, Mi, yang membedakan makam Selaparang dengan makam-makam lainnya sehingga ini kemudian pantas dan juga ramai dikunjungi oleh para peziarah, Mi? Ya, menurut keterangan dari orang tua kita dulu, di sini adalah tempat pertemuan para raja-raja, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hanya tempat pertemuannya saja. Selebihnya itu sampai sekarang belum kita dapatkan. Yaitu seperti istananya, tempat tinggalnya kita belum tahu sampai sekarang. Di sini dia ceritanya dulu untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil seperti di Sokong, Bayan, Pejanggi, Langko, dan Sakra. Nah, kemudian secara langsung dibagikan wilayah-wilayah perbatasan pada masa itu. Maksud yang Mi, apakah ada yang bisa ditemukan oleh para peziarah yang berbeda dari makam-makam lainnya, Mi? Misalnya tadi Tiang mendengar nih, dari masyarakat kita, kalau kita ke makam Selaparang, siapa tahu mungkin sudah ada yang memberikan pengakuan, Mi, pasti doa terkabul, mungkin ada begitu, Mi. Atau mungkin keistimewaannya, lamun teberaup atau cuci muka nih pemirsa, di sini bakal enteng jodoh. Nah, ini adalah salah satu dari keistimewaan makam Selaparang, Mi.
Itu merupakan nazar bagi pengunjung. Contohnya mau punya anak atau mau ditimpa musibah, ya insya Allah di sini sebagai perantara saja, yang menentukan adalah Tuhan. Ya alhamdulillah setiap permohonan daripada pengunjung itu terkabul. Banyak yang mengatakan begitu. Alhamdulillah nih, gara-gara tiang berziarah di makam Selaparang akhirnya terkabul begitu nih. Baik, itu dia para pemirsa Selaparang Televisi dimanapun Anda berada. Saya sudah berbicara panjang lebar terkait dengan makam Selaparang sendiri, begitu ya. Kapan mulai ditemukan, apa keistimewaannya, tentunya langsung dari narasumber kami ataupun juga pemangku, atau mungkin di sini di desa ini, desa Selaparang ini disebut sebagai juru pelihara. Terima kasih Mi, terima kasih sudah berbagi informasi tentunya. Nah, dan sesaat lagi para pemirsa Selaparang Televisi, para penonton setia Jalan Umat, saya akan sedikit mengupasnya panjang lebar tentunya dengan narasumber saya yang kedua, yaitu Ustadz Muhammad Qusairi. Jangan-jangan begitu ya, bagaimana kemudian mitos-mitos yang berkembang dipercayai oleh para peziarah, dan itu yang lebih menakutkan adalah larinya kepada syirik atau mempercayai kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi bersama kami di Jalan Umat, solusi tepat hidup nikmat. Nah, dan kali ini jika tadi saya sudah bersama pemangku ataupun juga juru pelihara di makam Selaparang ini, sudah berbicara panjang lebar terkait dengan sejarah penemuan dari makam ini dan siapa-siapa saja yang terbaring kemudian di sini, dan juga beberapa peraturan-peraturan yang perlu tentunya diketahui oleh para peziarah ataupun juga calon peziarah. Nah, kali ini tentunya kita akan mengupas panjang lebar bersama narasumber saya yang kedua, tokoh agama kita yang selalu juga mendampingi saya, ada Ustadz Muhammad Qusairi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kesempatan kali ini? Alhamdulillah baik. Iya, sehat karena kemarin beliau tidak sempat menemani kita karena dalam keadaan sakit, tapi sehat sekarang ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Nah, menarik Pak Ustadz kalau kita kemudian mencoba untuk membedah bagaimana kebiasaan masyarakat kita ketika berziarah makam begitu ya. Tetapi nanti itu akan menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Tetapi kita akan menuju ke pertanyaan saya pertama dulu Pak Ustadz. Sebenarnya hukum ziarah kubur ini apa sih Pak Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Selaparang TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah dimanapun saudara berada. Pak, kali ini kita berada di tengah-tengah makam Selaparang yang tentunya bagaimana tadi dipertanyakan masalah hukum ziarah kubur. Rasulullah SAW awalnya pernah melarang orang ziarah kubur, tapi di kemudian hari beliau menganjurkan. Alasan melarangnya? Kenapa dilarang oleh Rasulullah pada saat itu? Karena pada saat itu kaum muslimin banyak membawa sesajen datang ke kuburan, sehingga meminta kepada kubur-kuburan yang dianggap itu keramat orang suci. Makanya beliau sempat melarang. Dan itu yang tergambar di dalam hadisnya, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi untuk kali ini saya tidak akan melarang kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi artinya memang ketika kita berziarah kubur kemudian dengan membawa sesajen, apalagi kemudian minta kepada penghuni kubur yang sudah meninggal dunia, itu kan kesyirikan yang luar biasa. Betul. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk ziarah kubur itu pertama supaya kita ingat bahwa diri kita akan meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap yang berjiwa itu pasti akan meninggal dunia. Pasti akan meninggal dunia. Dan Allah juga ingatkan kepada kita, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita berada, hatta berada di dalam benteng yang kokoh, di dalam tempat yang kuat,
Kalau datang kematian itu pasti kita akan menemukan kematian. Jadi meskipun kita berlindung membangun tembok, benteng setinggi apapun, namanya maut itu pasti datang. Pasti datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jadi persoalan kematian ini akan semua manusia akan mengalami. Kita lihat para nabi sudah mendahului kita, para sahabat telah mendahului kita, para salafus soleh, orang-orang soleh, para wali-wali, raja-raja telah mendahului kita. Tinggal kita menunggu kapan giliran kita. Allah ingatkan kita, ada 5 yang tidak diketahui oleh manusia. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluh. 5 hal ini yang tidak diketahui oleh manusia. Ketika ada seorang sahabat Rasul yang bernama Yasir bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 5 hal yang tadi, ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Rasul menjawab bahwa kiamat itu adalah urusan Allah. Kemudian yang tidak diketahui oleh manusia ini adalah tentang bagaimana kandungan janin yang ada di dalam perut seorang wanita. Jadi kembali kepada yang pertama, memang banyak ramalan-ramalan tentang kiamat. Sudah berapa kali ramalan di Indonesia ini, tapi toh juga mentok. Dulu tahun 19 jam 9, tanggal 9 tahun 1999 akan ramalan kiamat. Suku Maya bahkan Jadi begitu. orang-orang Inca pun pernah meramal tentang kiamat, tapi mereka duluan dikiamatkan oleh Allah, wafat duluan. Jadi karena ini hak mutlak urusan Allah. Tanda-tandanya pun sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu malaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, maka bumi itu akan mengeluarkan bebannya. Jadi itulah ngerinya yang namanya kiamat. Iza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Langit pun akan dipecah oleh Allah, kemudian planet-planet, bintang-bintang, bulan semuanya akan terjadi tabrakan yang sangat dahsyat. Kemudian kita sebagai manusia ini akan mati secara mengenaskan. Bahkan gunung pun akan berhamburan seperti bulu-bulu yang bertebaran. Itu kiamat. Jadi kemarin udah diramal beberapa tahun yang lewat, tanggal 12 jam 12 tahun 2012 akan terjadi. Itu kata ramalan kan, tapi toh juga belum. Karena hak mutlak tentang kiamat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman harus meyakini apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tergeser tekad kita karena gara-gara ramalan. Jangan sampai kita takut bekerja karena alasan besok kiamat. Dimanapun kita berada, kalau kiamat datang itu pasti kita akan diporak-porandakan. Alam ini akan hancur berkeping-keping. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh apa-apa yang ada di alam raya ini, di bumi, di langit, dimanapun, pasti akan hancur kecuali Allah Azza wa Jalla yang tidak akan pernah mengalami suatu kehancuran. Nah, kalau kemudian ada ulama yang membaginya menjadi 2, ada kiamat sugro katanya, ada kiamat kubro, ini seperti apa ini Pak Ustaz? Kiamat kubro itu adalah kiamat yang betul-betul nanti akan terjadi kiamat yang besar, terjadi goncangan bumi. Sedangkan kiamat sugro itu artinya manakala banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Itu kiamat sugro. Sekarang kita sudah saksikan bahwa kita sudah berada sesungguhnya menyaksikan fenomena kiamat sugro. Artinya apa? Di sana sini ada kejahatan, di sana sini ada pembegalan, di sana sini ada perampokan, di sana sini banyak pelacuran, di mana-mana banyak maksiat. Itu menandakan bahwa itu adalah ciri-ciri daripada terjadinya akan kiamat. Rasulullah SAW ketika mengumpulkan para sahabat, ciri-ciri daripada kiamat itu akan datang. Yang pertama, manakala banyak kejahatan sudah di mana-mana. Jadi ciri-ciri kiamat kubro ini akan datang ketika banyak kemaksiatan. Banyak kemaksiatan. Kemaksiatan merajalela, sudah tidak lagi diindahkan. Fatwa-fatwa agama itu sudah tidak lagi didengar. Al-Quran dan hadis itu menjadi mainan dan dilanggar. Sehingga inilah salah satu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dari sekian banyak tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Kemudian tanda-tanda kiamat itu kata Rasulullah SAW, manakala perempuan itu sudah bertabiat laki-laki dan sebaliknya laki-laki sudah bertabiat pada perempuan. Dan ini pun juga sudah banyak kita lihat. Sudah banyak kita lihat. Gitu ya? Artinya bahwa selayaknya perempuan itu pakai pakaian yang sopan, yang bagus, tapi nyatanya sekarang malah lebih sopan pakai laki-laki. Barangkali kita lihat seperti itu. Ini juga menandakan bahwa itu adalah ciri-ciri daripada kiamat itu.
Jadi sudah banyak yang pakai celana-celana pendek. Betul. Perempuan dia tidak malu, kemudian pakai baju Hotel kaos mungkin keluar istilahnya itu. begitu. Kalau di dalam rumah itu saya rasa tidak jadi persoalan karena tertutup kan. Tetapi kalau keluar rumah kemudian dengan pakaian-pakaian seperti itu, ini kan sangat apa namanya kurang tepat gitu. Ya, bahkan mungkin ada ungkapan juga ini dari para laki-laki nih Pak Ustadz. Itu dia hebatnya perempuan katanya. Kalau perempuan bisa pakai celana pendek, kalau kita tidak bisa pakai rok katanya Pak Ustadz. Ya baik, tapi ya banyak sekali kemudian laki-laki yang menyerupai perempuan pun juga banyak di tengah masyarakat kita, bahkan mungkin seperti penyakit bisa menular begitu. Betul. Pak Ustadz ya? Kemudian yang ketiga, termasuk ciri-ciri akan terjadi kiamat itu kata Rasulullah, manakala para budak-budak itu sudah menjadi bos. Artinya sudah terbalik. Yang kemarin jadi bos kemudian menjadi miskin, yang kemudian jadi budak bisa menjadi kaya. Kemudian banyak membangun rumah-rumah di tempat-tempat di perkebunan, rumah-rumah mewah, hotel-hotel. Itu termasuk ciri-ciri kiamat kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, bila mana banyak orang berlomba-lomba membangun masjid tetapi isinya kurang. Wah, ini juga seringkali kemudian berlomba-lomba dengan begitu sangat megah sekali masjid, tetapi yang jamaahnya hanya 2, 3, bahkan mungkin yang azan sekaligus iqomah begitu ya Pak Ustadz. Ini persoalan bagi kita umat Islam. Kita memang senantiasa spirit kita membangun masjid luar biasa. Betul. Sanggup mengeluarkan apa yang dibutuhkan oleh masjid itu. Pasir berdam-dam, bertrek-trek semen, tapi ketika sudah jadi, kok kenapa kita tidak memakmurkan masjid itu? Nah, kalau Pak Ustadz melihatnya ada apa dengan umat Islam ketika terkait dengan masalah memakmurkan masjid yang hanya cenderung pada pembangunan ini? Jadi yang dimaksud memakmurkan masjid dalam konteks agama, kemudian dalam konteks Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ila akhiril ayah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang yang betul-betul memiliki keimanan yang kuat dan tangguh. Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid adalah ketika kita senang membangun masjid dengan lantai 2, lantai 3, bahkan lantai 5 sekalipun, tetapi juga kita senang mengisinya. Jangan kita jadikan masjid itu sebagai arca yang kemudian sepi dari para penghuninya. Jadi karena itu juga akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengingatkan kita di dalam hadisnya, "Membana masjidan banallahu baitan fil jannah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membangun sarana ibadah, apakah itu masjid, apakah musala, pasti Allah akan membangunkan dia mahli gaya di surga kelak. Artinya yang dimaksud dengan membangun di sini adalah mari kita peduli dengan isi masjid. Kita peduli karena bagaimanapun kita bersama membangun masjid ini dengan dana yang luar biasa banyaknya, kemudian dengan tenaga yang tidak sedikit, dengan gotong royong, tetapi hanya dengan datang ke masjid saja kok kita tidak menggunakan tenaga besar, kok kenapa kita malas? Ini adalah ciri-ciri akan terjadinya kiamat itu. Jadi dan sekarang kita saksikan fenomena ini. Melihat ke sejarah dulu Rasulullah, apapun kegiatan umat itu berada di masjid begitu. Di masjid, ya, betul. Bahkan menyusun siasat pun juga di masjid. Betul, begitu. Terbukti kalau kita melihat sirah nabawiyah, sejarah, histori, bagaimana Rasulullah SAW mengembangkan dakwah melalui masjid. Masjid Kuba yang dibangun itu tempat untuk mempersatukan umat Islam. Di sana dibangun bagaimana ekonomi kerakyatan. Kemudian bagaimana strategi perang, kemudian bagaimana untuk merancang kehidupan umat Islam, kebersamaan, kebersatuan umat Islam. Jadi masjid itu bukan saja tempat kita sujud, akan tetapi banyak kegiatan-kegiatan umat Islam. Kalau kita mengacu kepada bagaimana fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW, tapi kita ini terkadang ketika ada misalnya pembentukan koperasi masjid, itu kita anggap bahwa masjid kita jadikan sebagai sarana bisnis. Tidak, saatnya masjid juga akan mampu memberikan kemakmuran kepada umat itu. Supaya bagaimana umat itu juga akan peduli kepada masjid. Artinya ada koperasi masjid, kemudian ada perpustakaan masjid, ada klinik masjid. Jadi dengan cara itu juga umat Islam akan merasa memiliki masjid itu secara penuh. Artinya kesadaran umat Islam itu akan tergerak untuk terus mengisi masjid. Rindu kepada masjid. Rindu kepada masjid. Karena apa? Masjid ini merupakan rumah Allah yang sangat sejuk, yang sangat menyenangkan, walau bagaimanapun panasnya di luar sana, tetapi ketika kita menginjakkan kaki dan masuk di dalam masjid itu akan terasa kesejukan itu. Baik, Pak Ustadz, itu tadi kita mungkin sudah sedikit berbicara mengenai masjid, tapi kembali mungkin kepada pembahasan kita di awal, Pak Ustadz, bahwa salah satu kemudian apa yang bisa kita ambil dari ziarah kubur adalah ingat kematian. Pertama. Selanjutnya Pak Ustadz, apa yang bisa kita ambil juga dari ziarah kubur? Ziarah kubur itu bisa kita ambil pertama supaya kita akan ingat tentang kematian. Yang kedua,
dengan kita ingat mati akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan banyak berzikir karena Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada dua penafsiran daripada ayat ini. Yang pertama, pada satu ketika yauma la yanfa'u malun wala banun, harta kita itu tidak akan berfungsi. Ada ulama menafsirkan ayat ini ketika terjadinya huru-hara zaman atau yang disebut dengan kiamat, maka harta kita itu tidak akan berfungsi. Dan anak yang kita banggakan itu juga akan terlepas, kecuali kata Allah, hati yang tenang dan damai. Kemudian ulama yang kedua menafsirkan ayat ini ketika kita sudah wafat, akan dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak berdaya, maka harta yang begitu banyak yang di dunia yang kita andalkan, yang kita hitung-hitung, yang kita kumpul-kumpulkan, kemudian begitu banyak anak-anak kita yang menjadi dokter, yang menjadi perawat, menjadi bidan dan lain sebagainya, semuanya itu terlepas ketika kita wafat. Jadi kita tidak membawa harta, kita tidak membawa pangkat, kita tidak akan membawa jabatan, kecuali hati yang tentram, kata Allah. Makanya ketika orang membacakan kita talqin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Hanya Allah menginginkan kita, jiwa kita yang tenang. Karena hati ini merupakan pusat peredaran yang terkuat di dalam diri manusia itu. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka seluruh tubuh kalian itu menjadi baik. Tangan pun tidak usil, mulut pun tidak gegabah untuk memfitnah, mata pun tidak akan memandang yang tidak seharusnya, telinga pun akan senantiasa mendengar yang baik. Manakala batin kita akan baik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana segumpal daging itu? Ala wahyal qalb, yakni hati kita. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil jiwa-jiwa yang tenang? Karena Allah inginkan kita supaya mati membawa iman, membawa ketakwaan, dan kemudian pada intinya adalah kita diridhoi oleh Allah dan kita pun sangat reda meninggalkan dunia ini. Jadi itulah, jadi hakikat ziarah kubur adalah mengingatkan kita kepada kematian, bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia. Yang kedua, akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, kita ziarah itu untuk mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Karena kewajiban kita seorang muslim itu adalah, pertama, apabila saudara kita meninggal dunia, maka kita mandikan, kemudian kita kafani saudara kita, kemudian kita sholatkan, kemudian kita antar mereka ke kuburan, kemudian kita doakan mereka. Nabi mengingatkan kita dalam hadisnya, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, aw ilmun yuntafa'u bih, aw sadaqatin zariyah, aw waladin salih yad'ulah, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dia. Jadi ketika orang tua kita sudah memberikan kita pendidikan, ketika orang tua kita wafat, maka pendidikan yang pernah diajarkan kepada kita akan mengalir, mengalir kepada orang tua kita atas kebaikannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita tanam, pasti Allah akan memberikan suatu balasan. Bahkan meski sebesar biji sawi. Waduh, saya pernah menanam sawi, Pak Ustadz. Kecil sekali, berarti mungkin walaupun sekecil itu bakal mendapatkan balasannya. Begitulah Allah menghargai amal manusia. Allah tidak akan pernah menterlantarkan amal-amal manusia. Sekecil apapun, seperti tadi, sekecil biji sawi, sekecil pasir, butiran pasir, tapi kalau itu kita ikhlas untuk melakukannya, maka Allah akan memberikan suatu ganjaran yang luar biasa besarnya. Sebaliknya, kejahatan apapun yang kita lakukan, maka Allah pun akan memberikan suatu warna juga kepada orang itu, suatu balasan kepada itu. Kemudian sedekah. Sedekah ini akan membantu kita, karena amal baik yang kita timbun di dunia ini akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal yang kita harapkan, yang kita bawa adalah bekal ketakwaan, wahai orang-orang yang berakal. Kita tidak membawa jabatan ketika kita wafat, tidak kita membawa pangkat ketika kita wafat, ketika kita wafat tidak membawa harta, tapi amal-amal yang baik
baik itulah yang kita bawa dan itu yang kita akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mungkin bagi para pemirsa selaporan televisi dimanapun Anda berada, para penonton Jalan Umat yang selalu setia, kalau nyumbang jangan hanya ketika mau jadi bupati, mau jadi gubernur, begitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Itu salah kaprah kalau seperti itu. Dimanapun dan kapanpun kita mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi bupati, bukan itu saja, tapi setiap kesempatan, karena Allah menitipkan harta ini bukan hanya milik kita, tapi ada milik orang lain. Ada milik orang duafa, ada orang milik orang miskin, ada milik orang-orang terlantar. Intinya adalah milik siapa saja yang membutuhkan. Jangan hanya kita musiman untuk menyumbang itu. Jangan ada maunya baru kita menyumbang. Jangan karena kita ingin jadi kepala desa baru kita mendrop semen sebanyak-banyaknya. Ada udang di balik tempeyek. Iya, itu. Baik. Nah, dan tadi juga mungkin yang ketiga adalah doa anak yang soleh, begitu ya Pak Ustadz. Doa anak yang soleh ini kita diharapkan. Bahkan Al-Quran menganjurkan kita, wa qur rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi di dalam ayat itu bukan konteks kalimatnya seperti ini. Wafid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita diminta untuk merendahkan diri kepada orang tua, kemudian mendoakannya. Mendoakan yang lazim selalu kita doakan orang tua kita, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mohon kepada Allah supaya orang tua kita diampuni oleh Allah dan dikasih sayangi seperti bagaimana dia mengasihi sayang kita waktu kecil. Jadi doa itu sangat dibutuhkan bagi mereka yang meninggal dunia. Karena orang mati itu ibarat orang tenggelam. Jadi dia minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Minta tolong kepada kita yang hidup untuk mengingat mereka. Pernah ketika pada saat itu Rasulullah SAW sedang berjalan di sebuah kuburan. Beliau mendengar orang yang disiksa di dalam kuburan. Orang yang disiksa di dalam kuburan. Kemudian beliau juga pernah menemukan orang yang bajunya sangat jelek. Hilap kita ini apa dalam mimpi atau tidak pada waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW berdialog kepada penghuni kubur ini. Kenapa bajumu itu kok jelek sekali, kok robek, kok kumal, kok kusut, sementara penghuni-penghuni kubur yang lain bajunya sangat bagus-bagus. Apa jawaban anak muda ini? Ya Rasul, saudara-saudara saya tidak pernah mengingatkan saya lagi di sini, tidak pernah mengirimkan saya Fatihah, tidak pernah mengirimkan saya bacaan-bacaan Al-Quran, zikir-zikir. Terus kemudian orang ini berpesan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kalau engkau sempat bertemu dengan saudara saya masih punya sawah, punya harta, tolong dijualkan saya untuk disumbangkan ke tempat yang baik, bermanfaat. Akhirnya Rasulullah SAW pergi untuk menemui keluarga yang meninggal dunia ini, kemudian seluruh hartanya itu diinfakkan di jalan Allah. Maka ketika pada keesokan harinya Rasulullah SAW bertemu dengan anak muda ini dengan dalam keadaan pakaian yang sangat bagus, dengan pakaian yang indah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini, kenapa pakaianmu sekarang ini sudah bagus? Karena saudara-saudara saya telah mengirimkan bacaan Fatihah, telah mengirimkan zikir-zikir, telah mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran buat saya. Makanya justru itulah Allah memberikan saya kenikmatan di dalam alam barzah ini. Baik, Pak Ustadz, menarik kemudian kalau kita tarik dari apa yang Pak Ustadz jelaskan di awal, begitu ya, bahwa pernah Rasulullah melarang ziarah kubur itu. Betul. Karena ketika itu umat Islam kemudian membawa kemenyan, nah itu pun juga menjadi hal yang dilakukan oleh umat Islam saat ini, Pak Ustadz. Bahkan datang mungkin ke kubur untuk ziarah, gitu ya, untuk ke makam untuk berziarah, membawa bunga, membawa dupa, bukannya malah mendoakan yang meninggal, tetapi justru memohon doa, karena katanya ini wali pasti dapat berkah. Itu bagaimana Pak Ustadz melihatnya? Oh baik, wahai saudara-saudaraku umat Islam dimanapun berada, mindset berpikir saudara itu tolong jangan dikembangbiakkan seperti itu. Jadi orang-orang mati tidak akan bisa memberikan mudarat bagi kita yang hidup. Hanya Allah lah yang mampu memberikan manfaat dan mudarat bagi manusia itu. Hanya Allah yang mencelakakan dan mengangkat derajat manusia itu. Kaitannya dengan kita ziarah kubur, kemudian membakar-bakar kemenyan, membakar-bakar dupa, kemudian dengan harapan supaya hidup kita menjadi berubah. Ingat,
Yang mengubah hidup kita bukan isi kuburan itu. Yang mengubah hidup kita bukan tumpukan-tumpukan batu itu. Yang mengubah hidup kita bukan jasad yang terkaku yang berada di tanah itu, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang menggenggam apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, semuanya, dan dia berkehendak atas segala sesuatu terhadap apa yang ada di alam raya ini. Dia mau wafatkan kita, hak prerogatif Allah. Dia mau sengsarakan kita, hak prerogatif Allah. Dia mau kayakan kita, hak prerogatif Allah. Dia mau apakan saja kita, itu hak Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, saudara membawa kemenyan, membakar dupa ke kuburan dengan alasan minta kepada ini, kepada itu, jangan-jangan nanti pakai berak yang Anda dapatkan. Jangan-jangan Anda yang mendapatkan tuyul. Mintalah kepada Allah. Bukankah setiap hari kita mendengungkan 17 kali sehari semalam kita membaca surat Al-Fatihah? Di sana ada kalimat yang luar biasa indahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu, hai Allah, kami menyembah, dan hanya padamu, hai Allah, kami mohon pertolongan. Kenapa kita rusak dengan hal-hal seperti itu ungkapan kita ini? Jangan sampai mulut kita memohon kepada Allah, kemudian perbuatan kita justru memohon kepada pohon-pohon kayu, memohon kepada kuburan. Memang tetap kita menghargai para ulama, para arif billah, para orang-orang yang arif di sisi Allah, para salafus soleh, para wali-wali Allah. Itu tetap kekasih Allah yang luar biasa. Tapi jangan sampai kita minta kepada mereka. Bukan tempat kita minta kepada mereka. Tetapi bagaimanapun seorang ulama, seorang wali itu, kata Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, makna berjuang di jalan Allah ini adalah dia menjaga, menyebarkan agama Islam. Para ulama-ulama, para wali-wali itu yang menyebarkan agama Islam dengan penuh istiqomah, dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Kemudian orang itu wafat, jangan kalian kira bahwa itu mati begitu saja, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna hidup di sisi Allah itu, Allah senantiasa berikan rahmat kepada mereka, Allah senantiasa berikan anugerah kepada mereka, Allah senantiasa hidupkan namanya di bumi ini walaupun orang itu sudah wafat. Mana makna dihidupkan namanya oleh Allah? Namanya selalu disebut oleh Allah, oleh orang-orang. Kenapa disebut oleh orang? Karena jasanya yang telah menegakkan agama ini, yang telah menegakkan ajaran Islam, yang telah mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka namanya selalu disebut oleh orang. Itulah salah satu bentuk bahwa mereka itu bukan mati begitu saja, akan tetapi namanya tetap harum di dunia ini. Bahkan Allah pun menyebut mereka wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengira bahwa mereka mati begitu saja, tapi itulah mereka hidup. pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, nah dengan begitu banyak kemudian apa yang dilakukan oleh umat Islam yang kita katakan sedikit menyimpang cara berziarah kubur, begitu ya. Adakah Pak Ustadz tuntunan yang diberikan oleh agama Islam terkait dengan bagaimana seharusnya umat Islam berziarah kubur itu, Pak Ustadz? Baik, setiap tindak tanduk manusia Islam sudah mengatur. Jangankan ini hal yang sangat mulia, kita masuk WC saja kita diajar berdoa. Kita buang air besar, kita buang air kecil, itu ada doanya. Kita mau tidur juga ada doanya. Kita mau makan juga ada doanya. Kita mau bergaul dengan istri kita juga ada doanya. Islam itu selalu mengajarkan kita tata cara dan etika. Itulah indahnya Islam. Bagaimana adab kita ziarah ke kubur. Kan Nabi mengajarkan kita salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam terlebih dahulu begitu. Iya, kita salam. Wa inna insyaallah ta'ala minal lahikun. Salam sejahtera buat penghuni para kubur. Rasulullah SAW dalam riwayat sering beliau ziarah ke makam Baqi, ke makam para syuhada, para sahabat di Baqi di sana. Subhanallah. Dan beliau selalu bersalam kepada mereka. Ini kita diajar oleh Rasulullah SAW. Kita menghormati mereka. Bayangkan Rasul mengajarkan kita. Tapi kenapa ada orang melarang berziarah kubur? Tolong buka kitab banyak-banyak. Jangan hanya satu kitab Anda baca bergudang-gudang.
beratus-ratus kitab Anda baca, banyak referensi. Kenapa Anda mengatakan ziarah kubur itu bid'ah? Dari mana dalil ente? Tolong Anda banyak membaca kitab-kitab hadis-hadis sahih tentang bagaimana Rasulullah SAW yang pernah ziarah kepada para sahabatnya, para syuhadanya yang gugur di Uhud, yang gugur di Badar, pada perang Badar pada saat itu Rasulullah pun berziarah. Makanya kita diajar ketika masuk kuburan, salam dulu, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah ta'ala minal lahiqun. Salam sejahtera buat penghuni kubur, bahwa suatu saat kita juga akan menyusul. Kita akan menyusul. Kita akan menyusul, makanya kita diberikan ketika kita masuk tadi ke tempat ini, kita ucapkan salam. Salam penghormatan buat mereka yang telah mendahului kita. Dan pada suatu saat kita akan seperti ini. Tubuh kita akan kaku, akan dibungkus dengan kain kafan. Makanya jangan petantang-petenteng hidup di dunia ini. Ingat, kita akan memasuki kubur dalam keadaan sendiri dan akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal ibadah kita. Allah ingatkan kita di akhir surat At-Takasur, summa latus alunna yawma idzin anin na'im. Allah. Jadi seluruh rangkaian apa yang kita tulis, amal-amal baik, itu akan dikumpulkan oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ketika Allah Azza wa Jalla membangkitkan kita kelak di hari kemudian, Allah akan taruhlah kitab itu, Allah kalungkan kitab itu di leher kita. Kemudian Allah perintahkan masing-masing kita untuk membaca kitab-kitab kita, untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita perbuat di alam raya ini. Makanya kematian itu bukan akhir segalanya, tapi kematian itu adalah wahana untuk kita kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas rangkaian hidup kita yang sudah direkam oleh Allah di ubun-ubun kita. Memori yang kecil di otak kita yang berjuta-juta giga itu akan dibuka oleh Allah. Kemudian itulah yang dikalungkan oleh Allah di leher kita. Lalu itulah yang kita baca. Nah, sekarang kita menuju ke beberapa mitos. Seperti makam Selaparang ini kan adalah merupakan cagar budaya begitu ya. Dan juga seringkali orang mengatakan bahwa dia lebih istimewa dibanding makam-makam yang lain. Salah satunya Pak Ustadz, yang menarik kemudian dari makam Selaparang adalah bagaimana kemudian masyarakat kita percaya, bahkan umat Islam pun juga ada yang mempercayainya begitu ya. Kalau kita membasuh muka di sini, itu enteng jodoh katanya Pak Ustadz. Itu terutama bagi para pemirsa yang masih lajang itu Pak Ustadz. Nah, mitos-mitos seperti ini bisakah kita katakan sah-sah saja itu menjadi wasilah begitu ya? Siapa tahu memang betul ketika kita sudah berkunjung ke sini akan mendapatkan jodoh begitu Pak Ustadz? Kembali lagi kepada keistimewaan. Kalau makam orang tua kita misalnya di kubur sana, kemudian orang tua kita bertakwa kepada Allah, orang tua kita beriman, orang tua kita soleh, itu merupakan juga suatu kemuliaan yang luar biasa. Tidak hanya di makam Selaparang ini, banyak orang-orang mulia yang kita tidak ketahui. Karena kemuliaan itu bukan karena kita jadi raja, bukan karena kita jadi presiden, tetapi kemuliaan itu di sisi Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan itulah yang membedakan kita, bukan karena makam si A, makam si B, makam si C, karena kita tidak tahu sejauh mana kemuliaan mereka di sisi Allah, sejauh mana ketakwaan mereka di sisi Allah. Nah, terkait dengan persoalan yang tadi, masalah orang cuci muka, ini kan gampang saja untuk mendapatkan jodoh. Mbah Risma saja tidak perlu menunggu jodoh, cuci muka aja di sini. Kalau seperti itu, tapi tidak, mohon maaf, ini pemahaman yang keliru ya. Jadi Allah sudah menetapkan sebelum kita lahir itu di alam arwah sana, Allah tetapkan beberapa persoalan buat kita. Yang pertama, umur kita. Di mana kita akan wafat. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kemudian yang kedua, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang besok saja kita tidak tahu pasti apa yang kita usahakan. Kemudian di bumi mana kita akan wafat. Dalam keadaan mana kita
meninggal dunia, apakah kita mati di rumah kita, apakah mati di rumah sakit, apakah mati di jalan ditabrak, apakah mati jatuh dari pesawat, apakah mati di tengah laut karena tenggelam kapal kita, apakah kita mati di kebun, apakah kita mati di kantor, di sekolah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah menetapkan rezeki kita. Dan Allah melebihkan bagi sekalian manusia makhluknya rezeki yang lebih antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian masalah jodoh, itu urusan Allah, masalah jodoh. Jadi Allah menetapkan jodohnya, kapan jodoh kita tidak tahu. Jodoh kita, apakah kita misalnya Mbak Salmi dari apa namanya, dari Pancor kan? Dari Pancor ketemu sama suami di Selong. Dari gitu Selong. Ya? Itu kemudian saya tidak pernah membayangkan kalau saya ketemu dengan orang Dasaleko, saudara-saudara ini ketemu dengan orang Mamben, ketemu dengan orang mana saja, itu karena atas iradat Allah, atas kehendak Allah. Jadi kalau kemudian kita meyakini hal-hal seperti itu, kemudian gampang saja datang rame-rame ke sini cuci muka, kemudian mendapatkan jodoh besok. Tidak seperti itu. Iya, baik. Barangkali itu sebuah kebetulan. Betul. Pada saat itu di sana jodohnya sudah datang. Betul. Di sini Allah tetapkan jodohnya. Di sini dipertemukan. Di sini Allah pertemukan. Baik. Nah, itu mudah-mudahan tentunya ini juga menjadi perhatian bagi umat Islam dimanapun, terutama mungkin bagi Anda yang saat ini sedang galau, mungkin istilah anak mudanya begitu Pak Ustadz, sedang mencari pasangan gitu ya untuk mendapatkan jodoh. Mudah-mudahan cara-cara seperti apa yang kemudian membasuh muka ini jangan sampai kemudian dipercayai nanti jatuhnya syirik, mungkin begitu ya Pak Ustadz ya. Baik. Nah, sekarang kita kalau kita melihat Pak Ustadz, mungkin kalau di sini masih dengan tatanan batu-batu begitu ya Pak Ustadz ya, makam-makamnya. Tapi Pak Ustadz, ini dia yang seringkali dilakukan oleh umat Islam, ada kuburan yang begitu sangat megah sekali begitu ya. Saya pernah membaca salah satu tentunya hadis Rasulullah Pak Ustadz, bahwa ini tidak diperbolehkan untuk membangun kuburan, dalam arti kemudian mempercantiknya, membuatnya megah. Bagaimana ini sebenarnya Pak Ustadz? Nah, ini sebenarnya kita umat Islam itu harus banyak-banyak membaca referensi bagaimana tata kuburan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah melarang kuburan-kuburan seperti itu? Supaya kita umat Islam jangan mengkultus. Karena apabila nanti dibentuk dengan semegah-megah itu kan banyak orang-orang yang memeluk mesan, kemudian orang yang menangis terseduh-seduh, memeluk kuburan-kuburan itu. Justru itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Sangat ditakutkan umat Islam seperti itu, takutnya tergelincir tekad kita. Makanya Rasul menganjurkan kita supaya rata saja. Coba makam di Mekah, di Baqi itu rata, tidak ada yang tinggi-tinggi itu. Ini artinya bahwa supaya kita tidak mengkultus. Menghormati orang-orang soleh boleh, tidak salah. Mari hormati orang soleh, mari hormati para wali, mari hormati para raja-raja kita. Tapi bukan berarti kita menghormati kemudian sampai meninggalnya kita buatkan dia makam setinggi gunung. Kita buatkan dia makam setinggi-tingginya, bukan itu cara menghormatinya. Cara menghormati mereka, banyak-banyak mendoakan mereka, banyak-banyak berziarah ke makam mereka, bukan dalam bentuk arsitektur sebagai salah satu bentuk penghormatan. Itu bagian terkecil dari sebuah penghormatan ya, bagian terkecil, tidak salah. Tetapi kalau aturan agama itu, kenapa Rasulullah melarang seperti itu? Supaya kita umat Islam itu tidak mengagung-agungkan makam, karena pada suatu saat kita akan mati loh masalahnya. Apa yang mau kita banggakan? Orang mati masa kita agung-agungkan? Udah mati, mereka sudah bertemu dengan Allah. Mereka sudah bertemu dengan Allah karena kebaikan mereka. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah menantang manusia dalam ayat ini. Siapa yang ingin berjumpa dengan aku, kata Allah, maka laksanakan amal ibadah. Jangan menyekutukan aku di dalam beribadah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murnikan ketaatan kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita beribadah bukan karena ada wali, bukan kita beribadah karena ada raja, tapi kita beribadah karena atas dasar perintah Allah dan kita betul-betul menyembah Allah. Persoalan perkara menghormati para ulama, itu silahkan kita hormati para ulama, karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya, la yuwarisu dinaran wala dirhaman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan nabi itu tidak akan mewariskan emas dan perak, akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu pengetahuan. Nah, ulama ini adalah penyambung lidah dari para nabi-nabi. Tapi yang tidak dibolehkan itu adalah mengkultus para ulama.
mengagung-agungkannya terlalu berlebihan. Maka kita takut kalau itu nanti keluar kita dari rel tekad. Sementara selalu kita berikrar kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini selalu kita ucapkan. Tetapi kenapa dalam tatanan implementasi seringkali kita kacau? Kita ngaku Allah sebagai Tuhan kita segala-galanya. Kita bersaksi bahwa tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Kenapa kita lebih mengagungkan sosok Tuan Guru? Kenapa kita lebih mengagungkan sosok ulama daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan kita rela mati-matian. Tapi di saat agama memerintahkan kita untuk jihad fisabilillah, kok kita manggu-manggu setengah hati. Tapi kenapa kok pimpinan kita yang tidak selayaknya kita agung-agungkan, kenapa kita rela mati, saling membunuh, saling mengebom, saling menyiksa satu sama lain? Subhanallah, kenapa ketika perintah Allah kok kita masih ragu-ragu untuk menjalankannya? Tapi kenapa ketika perintah manusia kok kita mau terbang segera untuk melaksanakannya? Ini merupakan suatu kepatalan yang sangat fatal. Bahkan mungkin dengan lantangnya seringkali kita mengatakan bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh, begitu ya Pak Ustadz ya. Apabila disentil satu saja maka sekujur tubuh akan merasakannya. Tetapi nampaknya dalam implementasinya, wah ini seringkali antar umat Islam sendiri sering kontrol-kontrolkan. Seringkali kita bohong, mohon maaf. Karena berbeda politik, berbeda organisasi, berbeda pemikiran, berbeda paham, kok kita selalu saling gontok-gontokan, bahkan saling bunuh. Ini adalah kepatalan yang tidak boleh terjadi pada diri umat Islam. Ketika kita berani mengeluarkan ayat, innamal mu'minuna ikhwah, maka itu ayat itu kita pertanggungjawabkan. Bahwa saya bersaudara dengan si A, walaupun lain organisasi, apalagi bersama-sama organisasi. Dia mau Muhammadiyah kek, dia mau NU, dia mau NU, dia mau Marakit, dia mau Wahabi, dia mau apa saja. Ketika kita berani mengungkapkan ayat itu, harus kita pertanggungjawabkan dengan implementasi, harus kita bersama dengan mereka. Antara teks dan konteks harus bisa berjalan, begitu. Jangan hanya di mulut, wahai saudara-saudaraku, saya ingatkan saudara. Kalau Anda berani mengungkapkan ayat ini, Anda harus berani bersaudara dengan siapapun, harus Anda berani terbuka dengan siapapun, harus Anda berani menggabungkan diri dengan siapapun. Jangan hanya mulut Anda yang berbicara, tetapi implementasi Anda tidak berani. Omong kosong namanya itu, hai saudara-saudara. Itu dia pemirsa selaparan televisi. Nampaknya semangat kita sebagai umat Islam digelorakan oleh Ustadz Muhammad Qusairi pada kesempatan kali ini, begitu ya. Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu terutama bagi umat Islam tentunya. Jadi Pak Ustadz, salah satu di antara hikmah ataupun juga kenapa kemudian Rasulullah melarang begitu ya pembuatan makam-makam yang terlalu berlebihan, mungkin dengan sampai begitu sangat megahnya, adalah agar tidak mengkultuskan, supaya tidak mengkultuskan. Tidak mengkultuskan. Karena bahaya nanti kalau mengkultuskan orang mati. Itu kan syirik besar. Baik. Nah, dan nampaknya Pak Ustadz, ada waktu yang mempertemukan kita, ada waktu juga yang memisahkan kita. Satu kata terakhir Pak Ustadz, agar umat Islam tidak terjebak kepada syirik ketika ziarah kubur, apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Baik. Umat Islam dimanapun saudara berada, etika ziarah kubur itu harus diperhatikan. Salamlah ketika saudara masuk ke kuburan. Kemudian jangan membawa sesajen dengan alasan minta kepada kuburan. Itu sangat dicela dan dilarang oleh agama. Dimanapun kita minta, pasti Allah mendengar doa kita. Tidak mesti harus di kuburan. Tetapi tempat-tempat itu sudah terkadang ada yang diistimewakan oleh Allah. Misalnya tempat-tempat diistimewakan untuk kita berdoa, ada masjid tempat kita berdoa untuk mohon kepada Allah. Kemudian ada di sana di Mekah, ada di Madinah ada Raudah, kemudian ada di Hijr Ismail, kemudian ada di Padang Arafah. Di situ tempat-tempat mustajab yang diberikan oleh Allah. Tapi dimanapun tempat kita berdoa, yang penting hati kita bersih untuk mohon kepada Allah, tidak disertai dengan syirik kepada Allah. Insya Allah pasti doa kita akan dikabulkan. Dan jangan pernah minta kepada kuburan, saudara-saudara kaum muslimin. Mintalah kepada yang menghidupkan dan mematikan makhluk, dan yang menggenggam langit dan bumi. Apabila saudara minta pada kuburan, minta pada pohon kayu, itu Anda sudah celaka 12. Baik, terima kasih Pak Ustadz Qusairi tentunya sudah bersama kami dalam program Jalan Umat. Nah itu dia para pemirsa selaparan televisi dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah tentunya yang saat ini sedang menonton Jalan Umat tentunya di selaparan televisi.
ziarah kubur mari kita gunakan sebagai satu sarana untuk mengingat mati, begitu ya Pak Ustadz ya, bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita akan mati, dan salah satu cara untuk mengingatnya adalah dengan ziarah kubur. Tetapi ingat, jangan sampai ziarah kubur membawa kita pada tindakan syirik. Ya, dan tentunya saya Salmi harus undur pamit, jalan-jalan membeli tomat, jangan lupa membeli terasi, tetap nonton Jalan Umat hanya di Selaparang Televisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.